Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-44 dari 80 topik. Sumber dan jenis kekuasaan, bagian kedua. Menurut Ed Zioni, perbedaan keduanya berasal dari konsep kekuasaan itu sendiri sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku. 1. Position power, kekuasaan berdasar kedudukan. Position power adalah pengaruh potensial yang berasal dari kewenangan yang sah, legitimate authority, kontrol terhadap sumber-sumber daya dan imbalan, kontrol terhadap hukuman, kontrol terhadap organisasi mengenai lingkungan pekerjaan dan pekerjaan fisik. A. Kewenangan formal. Dalam taksonomi yang dikembangkan French dan Raven, kekuasaan yang berasal dari kewenangan formal disebut legitimate power. Kewenangan formal didasarkan atas persepsi tentang prerogatif, kewajiban, dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam organisasi atau sistem sosial. Kewenangan ini meliputi hak seseorang yang memegang suatu kedudukan yang dapat mempengaruhi aspek tertentu dari perilaku yang lain, hak untuk membuat permintaan tertentu, dan pengikut berkewajiban untuk mematuhinya. Prasyarat bagi penerimaan kewenangan seseorang adalah keabsahan. Aspek keabsahan tersebut sebagian besar tergantung pada bagaimana pemimpin tersebut dipilih. Legitimasi yang dirasakan dari sebuah permintaan tergantung pada apakah berada dalam jangkauan kewenangan pemimpin tersebut. Jangkauan kewenangan adalah rentang permintaan yang pantas dibuat dan rentang tindakan yang dapat diambil secara tepat. Jangkauan kewenangan sebagian besar tergantung pada pengaruh yang diperlukan untuk melaksanakan peran dan sasaran organisasi. B. Kontrol terhadap sumber-sumber daya dan imbalan. Kontrol ini sebagian berasal dari kewenangan formal. Makin tinggi kedudukan, posisi seseorang dalam hierarki kekuasaan organisasi, makin banyak kontrol yang dipunyai orang tersebut terhadap sumber-sumber daya yang langka. Pengaruh potensial yang didasarkan atas kontrol terhadap imbalan, dalam taksonomi French dan Raven disebut sebagai reward power. Reward power tergantung pada kontrol terhadap sumber-sumber daya dan persepsi para pengikut bahwa suatu permintaan atau penugasan adalah masuk akal dan apabila dilaksanakan akan menghasilkan imbalan yang dijanjikan. Usaha untuk menggunakan reward power akan gagal bila pemimpin tidak mempunyai kredibilitas atau persyaratan untuk memperoleh imbalan tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Reward power juga berasal dari kontrol terhadap manfaat-manfaat berwujud, seperti pengakuan formal terhadap keberhasilan misalnya hadiah, penghargaan serta kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Reward power merupakan sumber pengaruh terhadap kompensasi dan kemajuan karir. Namun demikian, para pengikut biasanya mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap reputasi pemimpin dan kadang-kadang pengikut mempunyai reward power yang didasarkan atas kemampuannya untuk memperoleh sumber-sumber daya di luar sistem kewenangan formal organisasi tersebut. C. Kontrol terhadap hukuman. Sumber lain dari kekuasaan kedudukan adalah kontrol terhadap hukuman dan kapasitas untuk mencegah seseorang memperoleh imbalan-imbalan yang diinginkan. Bentuk kekuasaan seperti ini disebut pula coercive power. Sistem kewenangan formal dari suatu organisasi dan tradisinya berhubungan dengan penggunaan hukuman dan imbalan. Wewenang seorang pemimpin terhadap hukuman berbeda di antara berbagai jenis organisasi. Coercive power dari pemimpin militer dan politik biasanya lebih besar daripada yang dipunyai pemimpin suatu perusahaan. Penggunaan coercive power lebih sering disebabkan oleh ketidaktahuan atau karena kebutuhan psikologis pemimpin daripada untuk mencapai efektivitas kepemimpinannya. Beberapa situasi yang memungkinkan penggunaan coercive power misalnya ditunjukkan oleh pemimpin politik dan militer dalam usaha mempertahankan disiplin dan dalam menghadapi pemberontak dan para kriminal. Kekuasaan ini efektif digunakan apabila jumlah pengikut sedikit dan mayoritas dari pengikut tersebut menganggap sah penggunaan coercive power. Counter power yang coercive dari para pengikut terhadap pemimpinnya berbeda pada masing-masing organisasi. Pada organisasi yang pemimpinnya dipilih, pengikut mempunyai counter power yang cukup besar untuk melengsarkan pemimpin dari kedudukannya. Dalam hal pemimpin politik, bentuk akhir dari coercive power pengikut adalah revolusi yang mengakibatkan dipenjarakannya, kematian atau pengasingan pemimpin tersebut. Dalam hubungan lateral, peluang bagi koercion terbatas. D. Kontrol terhadap informasi. Jenis kekuasaan ini berkaitan dengan akses terhadap informasi yang penting dan